Hello Grade 5 students, welcome in Math Project. Hari ini kita akan membahas cara mengerjakan our project. Di sini kamu akan berperan sebagai pemilik kebun binatang. Kamu ingin membangun kebun binatang kamu sendiri, di mana kamu sudah memiliki budget yaitu $7.000. Nah, dalam membangun kebun binatang pasti ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu kamu harus memiliki land atau tanah yang luas, lahan yang luas. Nah, kemudian harus banyak animal, harus ada beragam jenis binatangnya. Dan kemudian kamu juga harus menyediakan makanan dari animal tersebut. Dan yang terakhir, kamu juga pasti membutuhkan tim untuk menjaga dan merawat kebun binatang kamu. Makanya kamu membutuhkan zookeeper. Nah, akan banyak pilihan yang tersedia di page 5, halaman 5 sampai ke bawah, mulai dari jenis land animal yang bisa kamu pilih, yaitu hewan yang hidup di darat. Kamu bisa memilihnya at least satu, paling sedikit satu. Nah, begitu juga kamu juga bisa memilih untuk hewan yang hidup di udara, seperti burung. Nah, kamu juga harus memilih paling sedikit satu, begitu juga dengan yang hewan yang hidup di air, minimal satu. Kalau lebih dari satu bisa asalkan budgetnya cukup ya untuk semuanya, nanti totalnya tidak boleh lebih dari $7.000. Nah, di sini ada grid paper. Kamu sudah mendapatkan ini. Nah, di sini kamu akan mendesain bagaimana posisi dari setiap bangunan untuk land animal, water animal, bird animal, dan bangunan lain yang ingin kamu punyai di kebun binatang kamu. Nah, di sini contohnya saya sudah membuat desain. Nah, di sini ada land animal yang saya warnai, yang Miss warnai dari warna coklat. Nah, begitu juga dengan land yang lain untuk water animal, bird animal. Nah, di sini juga Miss tambahi yaitu bangunan untuk tempat tiket. Nah, begitu juga ada restroomnya untuk para pengunjung dan juga souvenir. Dan tentunya ada tempat zookeeper untuk beristirahat, zookeeper facility. Nah, di sini kita harus tahu bahwa total dari semua square ini atau lahan ini adalah 200 squares, di mana semua harganya ini adalah $3.000. Nah, kita cukup membayar dari seberapa banyak lahan yang kita pakai saja. Jadi tidak semuanya kita pakai, berarti kita tidak perlu membayar $3.000. Nah, jadi di sini Miss akan tunjukkan bagaimana cara kita menghitung untuk setiap biaya yang kita perlukan. Oke, nah kita harus menghitung berapa squares yang kita pakai untuk land animal. Kita hitung satu persatu. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, jadi Miss memakai 40 squares hanya untuk land animal saja. Maka biaya yang kita perlukan adalah jumlah squares yang kita pakai, yaitu 40 squares, dibagi dengan total squares dalam lahan ini, yaitu 200. Kemudian kita kali dengan biayanya untuk total this land, yaitu $3.000. Nah, maka 40 per 200 dikali 3.000. Nah, kita akan melakukan perkalian fraction, perkalian pecahan. Nah, kita kalikan 3.000, kita bagikan 3.000 dengan 200 ya. Nah, kita cross yang 100-nya sama-sama dibagi 100. Nah, kemudian tinggal 30 dibagi dengan 2. 30 dibagi 2 yaitu 15. 2 dibagi 2, 1. Nah, maka sekarang kita miliki 40 dikali 15 per 1. 40 dikali 15 yaitu 600. Maka biaya yang diperlukan untuk land animal ini saja yaitu $600. Nah, kamu juga harus menghitung untuk biaya water animal, bird animal, dan bangunan yang kamu buat sendiri. Nah, untuk informasi, ini hanya bentuk contohnya ya. Kamu bisa membangun zoo yang kamu mau, apakah dia berbentuk squares atau rectangle atau seperti yang souvenir ini gabungan dari squares and rectangle, itu terserah kamu. Jangan lupa untuk mewarnainya agar terlihat berbeda antar kotak. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kamu isi
di grid paper jangan lupa kamu tuliskan dalam lembar pengeluaran ini, yaitu dalam kolom land sudah tertulis ada land animal, water animal, dan bird animal. Maka dalam kolom fraction kamu tulis kamu memakai berapa squares dalam land animal. Tadi ada kita pakai 40 squares dari 200 ya kan. Maka untuk cost-nya adalah biayanya adalah 40 per 200 dikali $3.000. Dan tadi kita sudah hitung hasilnya adalah $600. Nah, kamu juga tuliskan water animal berapa biayanya, bird animal, dan bangunan lain. Kalau kamu membangun restroom maka kamu harus menghitungnya. Dan selanjutnya seperti itu. Nah, setelah itu kamu hitung total cost untuk biaya land saja, yaitu 600 ditambah biaya-biaya lainnya. Kamu total. Nah, dalam a month life ini adalah kamu tulis nih budget awalnya itu $7.000. Nah, berarti kita sudah memakai sebanyak sekian dolar untuk land animal. Misalnya di sini $1.000. Nah, berarti nanti kamu terus di a month life itu 7.000 dikurang 1.000, sisanya tinggal $6.000. Nah, $6.000 inilah yang akan kamu pakai untuk membeli yang lain seperti animals food, dan zookeeper-nya. Untuk animals-nya ini bisa kamu cek di halaman 5 dan seterusnya. Misalkan kamu memilih lion sebanyak 1, maka harga lion adalah $325. Kamu tulis di sini lion sebanyak 1 dengan harga $325, maka dikali 1 tetap 325. Nah, misalnya nanti kamu juga akan membeli monkey, kamu tulis juga nanti di sini. Dikali, misalnya kali 2, kamu tulis harganya berapa, jawabannya berapa. Nah, ini bisa kamu atur sendiri ya spasinya ya, Nak ya. Nah, untuk kolom fraction ini tidak perlu diisi ya. Kolom fraction hanya perlu diisi untuk land. Yang untuk animal food, dan zookeeper tidak perlu diisi. Begitu juga untuk water animal bird, kamu isi sendiri. Jangan lupa kita total harganya. Jangan lupa juga nanti setelah ini 6.000, maka 6.000 yang tadi dikurang dengan biaya yang kamu pakai untuk animals aja. Misalkan kamu pakai untuk animals itu $1.000. Maka kamu tulis 6.000 dikurang 1.000. Maka tinggal $5.000. Nah, $5.000 inilah yang akan kamu pakai untuk membeli animal food. Kamu bisa lihat dalam lampirannya apa saja jenis animal food. Nah, di sini ada animal food itu berbentuk water animal food, bird animal food, dan land animal food. Karena kamu memiliki semua jenis binatang ini, maka kamu harus membeli semuanya masing-masing satu minimal. Kalau kamu ingin membeli 2 kilo, berarti kamu tulis water animal itu 2 kali 25 kilo. Di dalam list ini, maka kamu tulis water animal food. Water animal food itu misalnya kamu tulis 1 kilo kamu beli, berarti 1 dikali 25, $25. Kalau kamu ingin beli 2 kilo, berarti dikali 2 dan seterusnya. Jangan lupa nanti totalnya dijumlahkan. Misalnya totalnya $500, maka sisanya ini $5.000 dikurang dengan $500. Nah, begitulah seterusnya. Untuk zookeeper, terakhir kita akan membahas zookeeper, yaitu ada 2 pilihan yang tersedia, yaitu boys team dan girls team. Kamu cukup memilih satu tim saja, apakah boys atau girls. Nah, tapi sebelumnya kamu harus memperhatikan bahwa semua kategori ini harus kamu ikutkan. Feeding animals, cleaning, training, and monitoring. Dan itu minimal 1 jam per kategori. Namun yang diberikan di sini yang tersedia adalah dalam bentuk setengah jam. Nah, berarti kamu harus cari tahu kalau $8 selama setengah jam, maka kalau 1 jam itu berapa dolar ya? Nah, kamu harus isi di sini ya per hour. Nanti totalnya di sini harus per hour, per 1 hour, 1 hour. Nah, kalau seperti ini totalnya $8 per hour, berarti langsung aja nanti kamu buat sini 8. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini kan dia masih setengah hour. Kamu cari tahu dulu kalau 1 hour itu berapa dolar. Jangan lupa nanti dijumlahkan total ini semua, dijumlahkan misalnya $50. Begitu juga untuk yang girls team, kamu cari tahu lagi berapa dalam 1 hour biaya ini semua. Kemudian kamu total misalnya $30. Nah,
Dengan demikian kamu bisa menentukan nih apakah kamu memilih yang $50 atau yang $30 tergantung budget kamu ya. Maka kamu bisa memilih boys, misalkan kamu memilih boys dengan harga $50. Jangan lupa dituliskan lagi di lembar ini. So, you write boys team dengan biaya $50. Maka hasilnya tetap 50. Oke, nah nanti di akhir a month left ini, kamu harus pastikan bahwa budget kamu itu tidak boleh lebih dari $7.000. Tidak boleh lebih dari $7.000. Kurang dari $7.000 bisa, tetapi lebih tidak boleh ya. Nah, di sini ketentuannya, kalau semakin mendekati $7.000, misalnya $6.000 sekian-sekian, maka itu akan semakin bagus ya. Berarti kamu bisa mengelola keuangan kamu dengan baik untuk dapat hasil yang maksimal. Nah, seperti itu. Kalau masih jauh, berarti masih belum maksimal untuk penggunaan budget yang tersedia. Seperti itu ya kids ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di Zoom meeting. Thank you for today. Bye-bye kids.